Dahulu Sayyidina Adam ketika tinggal di surga, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hadis ini sudah sering kita dengar dan disebutkan kisahnya di dalam semua kitab-kitab maulid. Namun tanda kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kisah ini kita ulang supaya rindu tumbuh, ma'rifat subur. Sayyidina Adam alaihissalam awal basyarin, manusia pertama. Sebelum beliau sudah ada makhluk di sini. Kata Abah Amiruddin, beliau kakek moyangnya berasal dari Kalimantan, dari Banjar. Orang Banjar mengabarkan kepada saya bahwa batu bara di Pulau Kalimantan itu berusia 12 juta tahun yang lalu. Sedangkan Nabi Adam belum sampai 7.000 tahun. Berarti sudah ada kehidupan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Batu bara itu bahannya apa? Fosil. Fosil lama. Bisa hewan, bisa tumbuhan. Makanya batu-batu mulia, batu-batu berharga yang bagus dipakai untuk cincin pun yang terbaik salah satunya di Pulau Kalimantan. Kalau di Pulau Sumatera ini batu baranya lebih mudah. Makanya ahli-ahli geologi, ahli bumi mengatakan bahwa Sumatera ini tanahnya lain dengan tanah Kalimantan. Dulu bersatu dengan wilayah lain lalu berpisah. Lalu sebelum Nabi Adam siapa yang hidup di muka bumi? Itulah yang disebut manusia pra sejarah. Namun sayang, siapa namanya yang menemukan fosil-fosil itu, makhluk manusia yang dia sebut manusia kera itu siapa namanya? Darwin. Ingat ya, berarti semuanya belajar ya. Mas Darwin ya. Mas Darwin ini orang Rusia. Dia kemudian ngumpulin fosil-fosil daripada manusia-manusia yang disebut manusia kera. Kalau saya sebutnya bukan manusia kera, sebut saja manusia pra-Adam. Manusia pra-Adam awalnya berbentuk burung, tapi kata si Mas Darwin ini, burungnya berubah menjadi bentuk monyet. Untuk kera, dari keranya, kera bongkok sampai kepada keranya agak sedikit miring sampai tegap, tapi disambung-sambungin. Jadi datanya, materinya beneran, cuma dia cocok-cocokin, nyambung-nyambungin yang gak pas. Jadi benar, sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk mirip dengan kita, tapi bukan manusia Adami. Jadi ada manusia sebelum Adam, mirip kera betul, tapi bukan kera juga. Nah, kita beruntung bukan bagian dari mereka ya. Sayyidina Adam sangat sempurna. Nah, inilah keturunan yang di depan saya ini. Benar, ini keturunan mana nih? Keturunan yang mirip kera itu yang mana nih? Enggak ya? Enggak, kita keturunan Sayyidina Adam. Cuma orang ada yang mencukupkan pengetahuannya sampai Nabi Adam, tidak mau membahas lebih panjang. Padahal tadi berapa umur batu bara? Sekitar 12 juta ribu tahun. Saya nggak tahu tuh berapa tuh ngitungnya. Itu baru satu informasi, baru salah satu jenis batu bara. Mungkin ada yang lebih tua.
Berarti bumi ini sudah berkali-kali ada makhluk, ganti lagi makhluk, ganti lagi makhluk. Jadi dulu makhluk prasejarah itu diciptakan Allah, umurnya panjang ribuan tahun, hidup sampai mati, Allah ciptakan lagi yang baru. Bukan dia berubah wujud, mati Allah ciptakan lagi yang baru. Begitu yang lebih tepat, ya. Tatkala dicipta Sayyidina Adam ini dicipta dari 4 unsur, tapi yang dominan, pembalut semua unsur itu, penyatu semua unsur itu adalah unsur tanah. Jika Allah menciptakan syaitan, iblis dari api, tapi tidak menyebutkan satu kalimat di situ. Apa satu kalimat yang paling berharga ketika Allah menciptakan Nabi Adam? Ada kalimat khalaqtuka biyadai. Aku ciptakan engkau langsung dengan tanganku. Jangan bayangkan tangan begini, karena Allah bukan fisik, Allah bukan benda. Maka kata tangan untuk sifat Allah hanya Allah yang tahu maknanya. Jadi nggak usah dibayang-bayang. Saya pernah bertamu kepada seorang yang lumayan berkelas lah secara ekonomi dan politik, tapi sangat humble, menyajikan sesuatu terus dia ngomong, ini langsung buatan saya, Buya. Ini langsung buatan saya. Dia punya asisten, tapi bukan asisten yang buat. Dia langsung mengatakan, ini buatan saya langsung. Itu maksudnya apa? Penghormatan. Ini yang tidak diberikan kepada Azazil alias iblis. Jadi tubuh Sayyidina Adam dicipta dengan apa? Langsung dengan campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah faham bahwa Allah bukanlah benda, sebutlah tangan, tidak masalah, karena dia bukan benda, bukan fisik. Itulah sentuhan, itulah jadinya kita ini. Jadi tubuh ini mulia sekali, walaupun hidungnya maju ke belakang, ya, jerawatnya banyak, kulitnya mateng-mateng seperti sawo. Tapi ini sentuhan Allah SWT. Orang barat berjemur di pantai Bali supaya apa? Biar sawo kayak kita. Kita suntik-suntik pakai botok biar putih pucat. Tapi urusan orang-orang lah ya. Di Prancis perempuan-perempuannya nggak terlalu tinggi, tapi hidungnya bangir, hidungnya terlalu maju. Tapi bukan kayak Pinocchio. Di Korea Selatan kulitnya putih-putih, gadis-gadisnya, tapi hidungnya lebar-lebar. Mereka pengen hidung seperti orang Eropa. Diapain? Dipermak. Sama, yang di Prancis ngurangin, yang di Korea majuin. Kita nggak usah lah ya. Ini sudah sempurna untuk kita. Bentuk ini sudah sempurna untuk kita, jadi nggak usah diapa-apain. Ternyata Allah menciptakan dan menyebutkan kata tangan. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil huruf-huruf dari Nabi Muhammad SAW. Maka tubuh kita ini tidak lepas dari huruf-huruf itu. Maka kalau ahli-ahli ma'rifat mengatakan tubuhmu itu sebenarnya zahir dari nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Adam dicipta sempurna.
Ketika melirik ke atas terlihatlah aras. Di aras tertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata beliau? Tidak mungkin nama setelah Allah kecuali nama makhluk paling mulia. Maka beliau ketika menikahi nenek kita, ibunda kita Sayyidatuna Hawa, wanita tercantik di alam semesta. Sampai hari ini kecantikan ibu-ibu itu, perempuan, gadis-gadis, hanya sekian 0,00 sekian persen dari kecantikannya. Sayyidatuna Hawa tidak boleh disentuh sampai kemudian Sayyidina Adam bersolawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan selevel Nabi Adam, maharnya solawat. Berarti solawat itu berharga atau bukan? Mau kaya dunia akhirat nggak? Mau? Kayaknya urusan kaya pada seneng kalau urusan kaya, nggak mau itu susah ya. Kalau saya atau bapak-bapak ini menikah, perempuan minta mahar, pasti dia minta mahar yang berharga menurut dia, benar nggak? Ini maharnya sholawat. Berarti tidak ada waktu itu di surga yang lebih mulia daripada bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya tadi sebelum mahal qiyam ditumbuhkan dulu kebun-kebun surga, pohon-pohon surga, dibacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah pohon-pohon surga. Pohon-pohon surga tumbuh. Kalau kita baca subhanallah, cuma kan nggak lihat ya. Ada yang disebut passive income ya. Passive income kata orang. Maksudnya kita dapat nilai, dapat keuntungan, tapi kita nggak buat apa-apa, tinggal tiduran aja, tinggal mencet handphone doang, tinggal nelfon doang. Kenapa banyak hari ini orang berjualan, berniaga, berbisnis, jualan dia apa? Ayo bangun passive income. Tapi jarang yang mau membangkitkan semangat untuk passive income urusan yang akhirat. Padahal mudah, modalnya nggak ada. Modalnya cuma mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sepanjang saya jalan dari Sumatera Barat ke Riau sampai di Pekanbaru, lanjut lagi ke Inhu Indragiri Hulu. Oh, berarti ada hilirnya. Saya lihat banyak orang punya kiri kanan kebun sawit. Bayangan kita kalau kita lihat satu bukit itu kiri kanan kebun sawit semua. Pikiran kita apa? Itu orang paling kaya itu kayaknya. Itu kan? Maka benar, mobil-mobil yang jarang kelihatan di Sumatera Barat kelihatan di Riau. Mobil-mobil harga 2M, 3M, 4M ada lewat di sini. Maksudnya sederhana. Kita kalau lihat orang punya pohon dan tanahnya luas, kita bilang apa? Itu orang kaya raya. Terus bedanya apa kita dengan pengikut Nabi Musa yang terpana dengan Qarun? Apa kata pengikut Nabi Musa? Ya Allah, itu punya siapa itu? Yang lain jawab, itu punya Qarun. Lalu mereka mengatakan, coba kita punya dikit aja, 3 hektar, 5 hektar, 10 hektar aja punya si Qarun. Udah tinggal tidur, pasif tinggal nanti telepon doang. Ayo nih bahas gitu doang ya. Bayangan kita, bener gak? Kenapa kisah ini diulang?
Kisah ini diulang di Quran karena Allah kemudian ciptakan orang-orang seperti Qarun dan ciptakan orang seperti Fir'aun, ciptakan orang seperti Nabiullah Musa alaihissalam, ciptakan orang yang mengikut Nabi Musa lalu murtad, yang ikut Nabi Musa lalu istiqomah, ikut Nabi Musa lalu meninggalkan Nabi Musa, ada ikut Nabi Musa lalu berjuang dengan Nabi Musa. Potret itu ada semua. Qarun dan Haman. Qarun itu dulu murid Nabi Musa, kere kata orang, kismin, apalagi istilahnya, miskin. Minta doa sama beliau, doa Nabi kan mustajab. Setelah didoakan Nabi Musa, dia usahanya lancar dan dia menjadi kaya raya, gak sempat ngaji lagi, gak sempat lagi membicarakan ehwal akhirat. Ini Nabi Musa itu sering cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi maulid itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad belum lahir, Nabi Musa udah ngomongin Nabi Muhammad mulu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Musa ngomongin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Musa dulu ingin menjadi nabi akhir zaman karena beliau diperpanjang pandang batinnya sehingga beliau bisa melihat alam akhirat. Di alam akhirat beliau melihat, wow, itu pengikut siapa kok banyak sekali. Kata Sayyidina Jibril, wahai Musa, itu pengikutmu. Senang Nabi Musa. Lalu dia menoleh lagi ke sebelah kanan, ternyata lebih banyak lagi. Kata Nabi Musa, GR dikit, Jibril, bukan Mas Bril ya. Jibril, itu pengikutku juga ya? Aku ya nabinya. Udah seneng. Apa kata Sayyidina Jibril? Enggak, sudah ada nabinya, Musa ya. Bertanyalah Nabi Musa, siapa nabinya? Kok bisa umatnya sebanyak itu? Kalau benar nih kita umatnya, itu yang dilihat Nabi Musa itu kita, insyaallah. Amin ya Rabbal. Kalau benar, jangan GR dulu. Kita mohon kepada Allah semoga istiqomah. Amin. Kata Sayyidina Jibril, Musa, itu nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa geleng-geleng dia. Di riwayat lain, Nabi Musa berdoa, ya Allah, itu umat banyak sekali, jadikan aku nabinya. Ini sering saya kisahkan. Tapi mengisahkan ini gak pernah puas. Girang kita bukan main. Inilah hebatnya Sayyidina Muhammad SAW. Menceritakan beliau gak ada habisnya. Karena beliaulah permata yang dulu menjadi mahar surga. Sebut namanya menjadi permata, sehingga boleh dijadikan mahar. Walaupun gadis-gadis sekarang tidak mau dinikahin pakai sholawat. Tapi kalau yang ngerti disolawatin 5 kali mau. Coba begitulah ya. Kami nggak makan sholawat Pak. Kata Sayyidina Musa, ya Allah, coba jadikan aku nabi akhir zaman. Nggak diizinkan Allah, sudah ada nabinya Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, kalau begitu jadikan aku salah satu umat akhir zaman. Kalau doa Nabi mustajab nggak? Maka Nabi berkalam, para wali, para ulama adalah pewaris para nabi. Maka Nabi Musa Allah munculkan kembali karena tidak ada ajaran tanasuh, reinkarnasi, lahir dalam tubuh yang baru. Maka Allah izinkan arwah para anbiya membersamai wali-wali, ulama-ulama akhir zaman. Kalau ruhani mereka kuat. Kalau nggak kuat, ruhnya pergi lagi, cari lagi siapa yang kuat membersamainya. Tapi bukan reinkarnasi ya. Jadi tidak seperti yang dibayangkan sebagian orang, tubuh ini lalu ruhnya nyatu ke badan.
Enggak, ruh itu cuma berkait dengan badan. Jika ruh kita ini mampu mewarisi spiritual semangat para nabi terdahulu, Allah akan kirim seorang nabi membersamai kita. Tadi itu dalil bolehnya, senangnya, boleh senang kalau murid banyak, jamaah banyak, pengikut banyak. Itu dalilnya Nabi Musa. Makanya kiai-kiai gencar bikin pesantren, lalu mengkampanyekan, ayo masuk pesantren saya, ayo ngaji. Itu dalilnya. Bukan untuk dirinya, tapi untuk siapa? Untuk umat itu sendiri. Itu bedanya. Semoga kiai-kiai sekarang banyakin murid bukan untuk kepuasan batinnya, tapi untuk mewarisi amal-amal Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila bersolawat kepada Nabi jadi mahar dan sah loh, ya, berarti perempuan paling cantik ini dihargai dengan amal paling mulia di surga. Maka jika dia lahir ke muka bumi, melahirkan anak, itu berkat apa tadi? Berkat sholawat. Jadi yang ngalir di tubuh kita ini, itu berkah sholawat Nabi Musa, Nabi Adam alaihi assalam. Satu tetes di tubuh kita, satu rambut di badan ini, semuanya berkah sholawat Nabi Adam. Satu kali sholawat 10 nur terbit. Berarti ketika Sayyidina Adam bersolawat, berapa nur terbit saat itu. Itulah yang membuat dirinya sah menggauli Sayyidatuna Hawa alaihassalam. Itulah yang mengalir dan berkah sampai hari ini di tubuh kita. Maka kita katakan, salatullah wa salamu alaika ya Sayyidana Adam. Salam dan salawat juga atas engkau wahai kakek kami, ayahanda kami Adam. Karena salawat beliaulah kita ada hari ini. Alhamdulillah. Jika bersolawat saja berkahnya sampai sekarang, kira-kira yang disolawatin lebih berkah nggak? Bener ya? Nyebut nama dia udah berkah. Gimana tubuhnya? Gimana wajahnya? Gimana sosoknya? Dahulu dia disebut Ahmad karena tubuh fisiknya belum diberi, tapi nama Muhammadnya sudah ada. Ahmad itu ruh. Sebelum ada Muhammad bin Abdullah namanya Nur. Namanya apa? Jadi Nur itu nama Nabi Muhammad SAW juga. Maka cobalah kita kemudian lihat dalam Al-Quran. Hampir semua lafaz yang menyebutkan Nur. Cuma beberapa, kecuali mengarah kepada Sayyidina Muhammad SAW. Dan beliau juga berdoa, ya Allah jadikan aku nur. Maka kita juga mengatakan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Nuril Anwar. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Sayyidina Muhammad, nur sumbernya semua cahaya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asyazili dalam pengalaman ruhaninya, dia melihat Nabi Muhammad SAW itu seperti nur dan mengalir di alam semesta. Maka dulu kata Datuk Kelampaian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan diulang kembali oleh Abah Guru Sekumpulnya, ada fotonya di sini. Jauh ke Sumatera, temu lagi foto beliau. Alhamdulillah. Saya masuk hutan Kalimantan, ketemu seseorang yang Masya Allah zuhud, ada foto beliau.
Ajaib lah. Ditanya oleh sahabat kita, ini foto dari mana? Kata orang ini, yang punya foto nganterin. Loh, yang punya foto kan sudah wafat. Wallahu alam, maksud dia saya nggak ngerti ya. Wallahu alam bis-shawab. Apa kata beliau? Ini kata ulama juga dari dulu. Tidak ada satu biji zarah pun, satu debu pun, satu tetes air pun di alam semesta, melainkan di situ ada percikan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh ini nur yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nur riyadnya. Bagaimana dengan kolbu kita? Bagaimana dengan ruh? Wah, ini ada kaitan-kaitan semua. Maka apabila seseorang ingin mengenal Nabi Muhammad SAW, selain mengisahkan hidupnya, dia harus membawakan manakah nur itu pada dirinya. Jadi salah satu jalan menuju Allah, menyadari bahwa satu tetes di tubuh ini, satu sel di badan ini, sum-sum di badan ini, semuanya tercipta berasal dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nur itu dikumpulkan dan dipancarkan lewat wajah. Makanya dilarang seseorang memukul wajah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadribu al-wajah, iyakum, hati-hati, jauhi mukul wajah. Fa inna Adam khuliqa ala suratir Rahman. Karena Sayyidina Adam diciptakan, kalau tadi yad, sekarang kalimatnya lebih dahsyat lagi. Adam itu dicipta dengan suratan, surah kasih sayang Allah. Ar-Rahman itu juga nama Sayyidina Muhammad, yaitu sifat rahmah. Maka gak usah debat-debat kalau masalah, wah ini gak mungkin nih wajah Tuhan, bentuk Tuhan. Ini kan debat ahli kalam. Kalau ahli marifat seneng hadis ini. Justru hadis ini yang mereka suka. Hadis ini sahih, bahwa wajah Sayyidina Adam itulah wajah suratul Rahman. Ar-Rahman di situ, Rahman kasih sayang, yaitu nama dari rahmah. Siapakah yang disebut rahmat? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sirah nabawi itu, sirah berarti jalan, nabawi kenabian. Ada sirah nabawi nurnya, sirah nabawi ruhnya, ada sirah nabawi jasadnya sallallahu alaihi wasallam. Dia juga tubuh Sayyidina Muhammad bin Abdullah, itulah dia hakikat yang Allah zahirkan daripada nur Allah tabaraka wa ta'ala. Nur Allah ta'ala itu yang disebut Nur Muhammad, itulah hakikat daripada ruh Sayyidina Ahmad alaihi salatu wassalam. Maka dialah Ahmad, dialah Nur Muhammad, dialah Muhammad bin Abdullah, dia sama. Dan ini bukan reinkarnasi. Reinkarnasi ini satu alam, di satu masa. Apa arti reinkarnasi? Re, berulang, inkarnasi, kembali, masuk ke dalam tubuh. Kita tidak meyakini ruh menempati tubuh, tapi ruh itu hanya berkait dengan tubuh. Jika kaitnya diputus, namanya kematian.